Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya nikmat. Masih dengan saya Rita. Video kali ini saya akan membuat 7 resep olahan pisang yang unik, mudah dan murah untuk diet kenyang khususnya, dan kepada seluruh pejuang sehat walaupun sedang tidak diet. Apa saja menunya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ini ada pisang kepok, terus ada kayu manis dan kurma untuk pemanisnya. Cuma 3 bahan sudah jadi cemilan yang enak. Cara membuatnya, yang pertama kita akan potong-potong dulu pisangnya. Potong sesuai selera, boleh seperti ini ataupun bulat-bulat, sesuai selera aja. Dipotong bentuknya seperti ini. Ini saya pakainya 1 pisang. Kalau mau lebih banyak lagi, teman-teman bisa tambahkan 2 ataupun 3 pisang. Nah, sekarang kita masukkan kayu manis dan kurmanya saya potong kecil-kecil seperti ini. Ini untuk pemanisnya. Selain kurma bisa juga pakai madu. Sekarang kita siram dengan air panas sampai tenggelam semuanya. Nah, setelah kita rendam pakai air panas seperti ini, kita tunggu 5 menit atau sampai 10 menit sampai berubah nanti warnanya, sudah keluar warna dari kayu manis. Nah, baru kita bisa nikmati untuk lebih enak. Ini sudah jadi stuk pisangnya yang sudah saya diamkan juga selama 5 menit. Jadi dia sudah berubah warnanya agak keruh. Nah, saya mau coba dulu. Jadi sebelum kita coba itu diaduk-aduk biar lebih merata aroma dari kayu manis ataupun air kayu manisnya ini terlarut dengan kurmanya juga dan pisang. Saya mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis. Ini manisnya manis dari kurma dan dari kayu manis juga. Jadi segar gitu ya. Ini enak dimakan kalau cuacanya lagi hujan, sore-sore. Ini enak jadi cemilan. Ini saya mau coba rasa pisangnya. Tadinya nih pisangnya agak keras, sekarang udah lebih lunak. Rasa pisangnya itu juga enak karena ada larutan dari kayu manisnya yang diserap sama pisangnya. Jadi ada rasa kayu manisnya di dalam buah pisang. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat stuk pisang nenas. Yang pertama pisang, nanas, kayu manis, daun pandan, kurma sebagai pemanis, dan cengkeh. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Nah, cara membuatnya, buah-buahannya kita potong dulu. Ini nanasnya sudah saya potong. Sekarang kita potong-potong pisangnya. Sekarang kita potong-potong kurma.
Nah, ini sudah saya potong kurma, pisang. Sekarang kita masukkan cengkehnya. Masukkan kayu manis. Terus daun pandan. Ini kita potong-potong. Sekarang terakhir kita siram pakai air panas. Ini sampai tenggelam buah-buahannya dan rempah-rempahnya. Kita tunggu 5-10 menit untuk bisa kita santap. Ini sudah jadi stuk pisang nanasnya. Ini sudah saya diamkan selama 5 menit. Ada nanas tadi, pisang, cengkeh, daun pandan, terus kurma dan kayu manis. Nah, ini kalau kita mau makan, kita aduk-aduk dulu biar semuanya tercampur. Jadi kalau udah agak keruh airnya itu berarti sudah enak itu ya, semuanya sudah terlarut. Nah, saya mau rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya ini segar. Segarnya ini dari nanas. Terus ada aroma cengkehnya, ada aroma kayu manis, tambah lagi aroma daun pandan yang menenangkan. Dari airnya ini aja sudah enak. Saya belum rasa nanas dan pisangnya. Saya mau coba rasa nanasnya dulu sedikit. Jadi nanasnya pun sudah lunak. Kalau kita sudah rendam, ya mungkin kalau direndam sampai 10 menit bakalan lebih lunak lagi. Ini saya mau coba rasa dulu nanasnya. Rasa nanasnya itu enak sekali karena ada kandungan kayu manis di dalamnya, terus cengkeh juga dan daun pandan. Sekarang saya mau coba pisang. Ini pun tak kalah enaknya. Ada sensasi segar dari nanas, kayu manis dan lain-lainnya nih, rempah-rempah yang lain-lainnya. Ini dijamin enak bagi yang suka dengan yang hangat-hangat ya. Manis karena ini ada kurmanya juga tadi sebagai pemanisnya. Jadi jangan takut hambar, ini udah pasti manis. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi bisa ditambahkan madu. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pisang kukus kelapa ya. Yang pertama ada pisangnya, ini pisang monyet atau kalau di Aceh disebut dengan pisang wak. Terus ada kayu manis dan yang ini kelapa parut ya. Nanti kita akan balurkan kemari. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya yang pertama ini kita kukus dulu pisangnya. Ya, saya tidak direbus tapi saya kukus. Dikukus di dandang, nanti baru kita potong-potong dan akan kita balurkan ke kelapa. Dan kita berikan kayu manis. Nah, sekarang kita kukus di dandang. Jadi biar wangi, saya masukkan daun pandan di bawahnya biar pisangnya nanti wangi. Nah, kita akan kukus. Nah, kita kukus sekitaran 10 menit sampai nanti dia sedikit lunak. Nah, ini pisang yang sudah dikukus tadi. Jadi ini sudah terbelah gini. Tadi saya tes tusuk di sini ya. Kalau misalnya sudah bisa ditusuk, nggak ngeganjal, berarti ini sudah matang. Sekarang kita akan potong-potong pisangnya. Nah, saya akan potong-potong pisang. Nah, pas dulu. Ini masih panas.
Nah, kita potong-potong seperti ini. Sudah kita pindahkan ke piring yang lain. Kita akan potong semua pisang yang tadi sudah kita kukus. Nah, ini pisang yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini, atau sesuai selera ya teman-teman, mau lebih tebal lagi atau lebih tipis lagi. Sekarang kita akan berikan kayu manis. Ini kayu manisnya saya akan parut di atas ini. Nah, ini sudah saya beri parutan kayu manis di atasnya. Kalau teman-teman punya bubuk kayu manis juga bisa pakai bubuk kayu manis. Cuman saya kurang suka dengan bubuk kayu manis yang udah jadi ya, yang instan. Jadi saya suka yang saya parut sendiri seperti ini. Jadi masih alami gitu ya. Sekarang kita akan aduk. Kita aduk dulu dengan kayu manis ini sampai semuanya terlarut. Nah, kalau sudah merata seperti ini, sekarang kita balurkan dengan kelapa muda yang tadi. Boleh dimasukkan seperti ini, kita balurkan. Terus nanti kita akan tata di piring. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, setelah kita balur semuanya pisangnya, kita tata di piring. Nah, ini sudah jadi pisang kukus kelapa yang tadi dikukus lebih dahulu terus dipotong, dan saya beri kayu manis. Nah, yang berbeda dari biasanya, karena biasanya itu kalau orang tua saya dulu sering buatnya ini direbus. Setelah direbus terus dibalurin dengan kelapa yang diberi garam. Kalau ini saya tidak diberi garam, jadi kelapanya masih seperti biasa, rasa kelapa tanpa garam. Terus yang saya beri kayu manis tadi. Biasanya kan ini juga tidak digunakan kayu manis. Nah, saya mau coba dulu bagaimana rasa pisang kukusnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis. Manisnya dari pisang dan dari kelapa. Walaupun nggak ada garam, ada gurihnya tetap ada dari kelapa parut ya. Terus ada rasa dari kayu manis. Jadi ada aroma kayu manis dan aroma daun pandan juga, karena tadi saya kukusnya pakai daun pandan. Nah, ini bisa dijadikan cemilan yang sehat untuk di sore hari bersama keluarga. Karena ini bisa dimakan oleh semua usia juga. Mau bapak, ibu, anak-anak gitu ya. Nah, cocok semua usia gitu. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pancake pisang tanpa tepung. Yang pertama pisang, saya gunakan pisang barangan. Boleh juga menggunakan pisang kepok ataupun pisang raja. Berikutnya ada telur, ini 2 telur. Tambahkan kayu manis supaya nggak bau amis gitu ya. Ini madu sebagai topping. Boleh pakai madu ataupun pakai coklat bubuk murni yang kita aduk dengan air panas. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan pancake pisangnya. Cara membuatnya, pisang, telur, dan kayu manis itu kita blender. Nanti setelah blender baru kita panggang di teflon. Ini pisang, telur, dan kayu manis yang sudah saya blender. Sekarang kita panggang di teflon. Kita panaskan teflonnya, lalu kita tuang adonannya. Ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Kita tunggu sampai kecoklatan bawahnya, nanti baru kita balik. Kalau sudah mengering, baru kita balik. Ini sudah jadi pancake pisangnya. Saya dapat beberapa lempengan ini. Bentuknya nggak sama karena saya nggak pakai cetakan. Kalau teman-teman punya cetakan yang bulat, boleh pakai cetakan, jadi bentuknya sama semuanya gitu. Nah, sekarang kita beri topping madu di atasnya. Ini saya akan siram madu di atas ini. Berikutnya untuk mempercantik saya kucurkan sedikit coklat. Ini coklat bubuk yang sudah saya lelehkan. Ini di piring ya, sebagai plating aja. Nah, ini sudah jadi pancake pisangnya, tanpa tepung, tanpa garam, tanpa gula, tapi sudah manis. Tapi kalau teman-teman mau lebih manis lagi, boleh ditambahkan selai kurma pada saat akan blender telur dan pisangnya. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate pisang coklat. Yang pertama ada pisang kepok. Ini jangan terlalu matang yang sampai lembek, ini masih keras gitu ya, yang baru matang masih keras. Terus ada tusuk sate, ini pakai selai kurma. Terus ada wijen, ada kacang sangrai yang sudah saya haluskan kasar. Berikutnya ini bubuk coklat murni. Nah, ini nanti akan kita buat jadi sate pisang coklat. Nah, silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Buatnya kita potong-potong dulu pisangnya. Ini pisangnya mau saya potong dulu. Nah, jadi masih seperti ini ya, masih ada getahnya. Berikutnya kita potong, karena saya nggak punya pemanggangan, jadi saya panggang di teflon dulu, nanti baru saya tusuk di tusukan sate. Kalau misalnya teman-teman ada panggangan, berarti bisa langsung ditusuk ke tusukan satenya pada saat mau dipanggang. Ini kita potong ujungnya, ini nanti dimakan aja, nggak dipanggang. Terus kita potong sekitar 2 cm seperti ini. Nah, setelah kita potong 2 sentian seperti ini, kita panggang, nanti baru kita belah 4. Kalau teman-teman ada panggangan, berarti ini nanti dibelah 4 aja, langsung ditusuk ke tusuk sate. Oke, ini kita potong, terus kita akan panggang di teflon. Nah, ini yang udah saya potong bulat-bulat seperti ini, sekarang kita panggang di teflon. Kita akan panggang di teflon dengan api kecil.
Kalau pisangnya udah masuk semua, sekarang kita tutup. Nanti setelah beberapa menit kita akan balik sampai matang, atas dan bawahnya baru kita potong-potong untuk dijadikan satu. Sekarang kita balik pisangnya. Sudah dibalik semua, kita tutup lagi. Nah, untuk satenya itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan 1 buah pisang besar, bisa juga dengan bentuk seperti ini langsung ditusuk satenya. Kalau saya mau versi yang kecil-kecil, makanya saya belah 4 karena biar gampang juga dimakan sama anak-anak. Jadi pisangnya ini kita belah 4, nanti kita tusuk di sate. Ini kita ulangi prosesnya sampai semuanya terbelah jadi 4 seperti ini. Nah, jadi 4 bagian seperti ini, nanti baru kita tusuk di sate. Nah, sekarang ini udah saya potong-potong semuanya. Potongan ini akan saya tusuk ke tusuk sate yang tadi. Nah, di tengah-tengahnya. Nah, makanya pisang yang digunakan itu jangan pisang yang terlalu matang, jadi nanti ini akan lembek, nggak bisa. Yang penting pisangnya matang aja, jangan sampai lembek. Ini kita tusuk seperti ini. Kalau mau lebih rapi berarti disesuaikan ukurannya. Ini mungkin nggak terlalu rapi ya. Ini ditusuk semuanya sampai jadi sate semuanya itu. Nah, ini udah jadi satu. Kita tusuk lagi. Ini kelebihan, kita dorong lagi. Iya. Oke. Nah, ini pisangnya udah saya tusuk semua di tusukan sate. Sekarang kita akan balurin dengan kacang yang sudah kita haluskan kasar. Jadi saya balurin nih kacang tadi yang sudah dihaluskan secara kasar gitu ya, ditumbuk kasar. Nah, kita tekan seperti ini sampai lengket dengan pisangnya. Nah, kalau udah kita masukkan dulu ke tempat yang lain, terus kita ulangi untuk semua tusuk satenya. Ini pisang yang sudah saya balurin dengan kacang. Sekarang kita akan buat coklatnya. Sebagai biasanya kan kalau sate itu pakai kuah padang atau kuah yang lainnya. Sekarang kita pakai kuahnya kuah coklat. Jadi coklat dan selai kurmanya kita aduk sampai jadi kayak pasta gitu. Baru nanti kita tuang di atas pisang ini. Nah, ini bubuk coklat dan selai kurma tadi. Sekarang kita siram dengan air panas. Nih. Terus kita aduk-aduk sampai jadi kayak pasta. Ini coklat sama selai kurma yang sudah jadi kayak pasta gini. Sekarang kita siram ke atas pisang. Nah, boleh juga dibalurin, tapi saya lebih suka kayak gini karena kayak kita makan sate di luaran ya. Sekarang ini udah saya
siram tadi dengan coklat. Sekarang terakhir kita tabur wijen di atasnya biar lebih cantik lagi. Ini ditabur biasa aja. Ini sudah jadi sate pisang coklat. Di atasnya saya beri topping wijen yang disangrai untuk mempercantik dan menambah gurih pastinya. Nah, jadi kita bisa menikmati pisang dengan cara yang lain dan sehat pastinya. Ini cocok untuk semua usia, bisa untuk anak-anak, orang tua, remaja apalagi pasti lebih suka gitu ya, ada coklat-coklatnya. Sekarang saya mau coba rasa dulu sate pisangnya. Ini saya ambil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali. Manis dari pisang, manis dari kurma, dan gurih dari kacang dan wijen. Ini dijamin pasti enak. Teman-teman kalau misalnya mau beku, berarti ini coklatnya nggak cair seperti ini ya. Berarti bisa dibekukan dulu, nanti baru dimakan. Kalau saya nih nggak nyampe beku karena udah keduluan habis gitu. Nanti teman-teman boleh dibekukan kalau mau menunggu sampai keras gitu ya coklatnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur pisang, yang pertama ada pisang. Ini saya menggunakan pisang susu karena aromanya itu wangi dan dia juga sebagai penghilang panas dalam gitu ya. Makanya saya gunakan pisang susu. Teman-teman boleh diganti dengan pisang raja ataupun pisang barangan. Berikutnya saya gunakan santan. Santan ini tidak dimasak tapi saya peras dengan air hangat. Berikutnya ini ada mangga harum manis yang setengah matang ya, nggak terlalu lembek. Di sebelahnya di sini ada kacang sangrai yang sudah saya tumbuk, jadi agak kasar gitu ya, ditumbuk kasar nggak sampai halus. Berikutnya di sebelah sini ada wijen warna hitam yang sudah disangrai juga. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur pisang. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama pisang susunya kita haluskan. Ini saya masukkan ke sini. Lalu kita akan haluskan menggunakan alat penghalus ini. Jadi kita tekan aja sampai semuanya halus. Nanti kalau sudah halus akan kita aduk dengan bahan-bahan yang lainnya. Ini pisang yang sudah saya haluskan. Sekarang saya akan berikan kacang. Ini kacang tanah yang sudah disangrai dan ditumbuk kasar. Sekarang kita masukkan kemari. Ini sesuai selera ya, banyaknya. Mau lebih banyak berarti bisa digunakan semuanya, atau enggak sesuai kebutuhan. Ini akan kita aduk dengan pisangnya. Kita aduk sampai merata. Nah, ini kalau sudah merata, sekarang kita akan berikan santan. Nih, kita tuang santan di sini. Santannya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya mau lebih banyak kuahnya, berarti santannya lebih banyak.
Sekarang toppingnya baru kita isi dengan mangga. Ini mangganya kita taruh aja di sini. Nah, paling atasnya kita akan tabur dengan wijen hitam. Ini saya ambil pakai tangan aja, ini tangannya udah dicuci. Jadi ditabur aja di sini. Wijennya juga sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang terakhir sebagai pemanis saya tambahkan daun pandan. Nah, ini sudah jadi bubur pisangnya tanpa gula, tanpa garam, dan pasti ya nggak dimasak, jadi kita bisa menikmati tanpa harus dimasak santan dan pisangnya. Bubur pisang ini bisa dimakan oleh semua usia, dari anak bayi mungkin ya yang MPASI itu bisa dimakan, terus sampai dengan lansia. Jadi sangat sehat, apalagi pisang gitu ya, tinggi karbo. Bagi yang sedang diet mungkin ini sangat cocok untuk dijadikan makan yang berat gitu, karena pisang itu karbonya tinggi. Jadi kalau mau dimakan di siang hari sampai dengan sore hari, jangan makan di malam hari kalau sedang proses penurunan berat badan. Tetapi bagi yang ingin menaikkan berat badan, ini boleh dimakan 2 porsi, jadi biar lebih cepat naik berat badan. Nah, sekarang saya mau coba rasa dulu seperti apa bubur yang sudah kita buat tadi ya. Ini saya ambil pisang, terus ada mangganya juga dan wijennya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Ini enak, manis, asam, gurih, full di sini semuanya. Karena manisnya pisang susu itu sangat manis, jadi makanya saya tidak tambahkan kurma. Jadi manisnya ini manis buah semuanya, dari pisang, dari santan, ada gurih dari kacang sangrai tadi, kacang tanah sangrai, dan manis juga dari santan. Jadi terus segarnya itu kita dapat dari buah mangga, dan aroma wangi itu kita dapat dari daun pandan. Jadi ini perpaduan yang sangat pas untuk dimakan, ada manis, asam, asin gitu. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat banana soft cake. Yang pertama ada pisang, saya pakai pisang raja sekitar 13 buah pisang raja. Terus ada kacang mete, ada kismis. Kacang mete dan kismis ini secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau lebih banyak berarti nanti digunakan lebih banyak lagi. Terus ini ada kayu manis. Kayu manisnya saya parut, saya tidak pakai bubuk kayu manis. Kalau teman-teman punya bubuk kayu manis juga boleh pakai bubuk kayu manis. Berikutnya ini selai kurma, 1 sendok selai kurma. Ini 5 buah kuning telur ya. Ini tadi udah hancur waktu saya pisahkan antara putihnya. Jadi ini ada 5 kuning telur. Terus ini 1 putih telur. Sama seperti di resepnya Mbak Huges. Ini banana soft cake. 13 buah pisang uli ya di sini. Terus 1 sendok makan selai kurma. Setengah sendok teh kayu manis, 5 kuning telur, 1 putih telur, kacang mete secukupnya, kismis secukupnya. Ini semua bahan-bahan ini nanti akan kita blender bersamaan dan akan kita oven selama 30 menit ya. Sekarang kita akan blender dulu semua bahannya. Nah, ini adonan yang sudah saya blender tadi. Sekarang saya mau tambahkan toppingnya kacang mete dan kismis. Ini kita tata aja sembarang gitu ya. Nah, ini sudah saya tata kismis dan metenya. Sekarang kita open selama 30 menit.
Ini adonan yang tadi sudah saya panggang selama 30 menit. Sekarang saya akan angkat dulu. Saya keluarkan dari sini. Kita akan pindahkan ke piring. Nah, ini adonannya. Sekarang kita akan tarik kertas ini, nanti kita potong dan tata di piring. Nah, ini sudah jadi banana soft cake-nya yang diberi topping kacang mete dan kismis. Nanti teman-teman bisa pakai kismis yang hitam ataupun warna yang lainnya. Sesuai dengan namanya, banana soft cake ini penampakannya lembut sekali. Dan saya sekarang mau coba rasa dulu bagaimana apakah selembut namanya. Ini saya mau coba dulu rasa yang ini. Jadi teksturnya seperti ini. Saya coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rasanya lembut. Sesuai dengan namanya, banana soft cake. Jadi betul-betul lembut dan manis. Saya kira tadi karena selai kurmanya cuma sedikit ya, nggak akan manis. Rupanya ini manis karena dari pisangnya udah manis. Terus yang kita gunakan juga telur merah tadi lebih banyak, makanya bisa jadi semakin lembut. Dan tidak bau amis karena ada kayu manis tadi. Jadi bau amis dari telur itu sudah ditutupi oleh kayu manis. Terima kasih kepada semua pejuang sehat yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya. Semoga semakin banyak yang hidup sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.